Khotbah Minggu 29 Mei 2022 Minggu Eksaudi dengan tema Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Mazmur 17 ayat 1 sampai 6. Like and subscribe. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, umat Tuhan yang istimewa, yang dikasihi Tuhan hari demi hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Allah, itulah yang memelihara hati kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Dengan perikop diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau memuji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema kita di minggu ini ialah orang benar berseru, Tuhan menjawab. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Umat Tuhan yang terkasih, di dunia yang semakin jahat ini, kita akan dengan mudah menemukan ketidakadilan yang terjadi. Orang yang lemah selalu kalah dengan orang yang kuat. Kekuasaan seringkali dipergunakan untuk memenangkan suatu perkara. Keadilan serasa berpihak kepada orang yang punya banyak uang, orang yang memiliki kekuasaan, dan orang yang ingin merebut sebuah kekuasaan atau posisi. Kepada merekalah nampaknya keadilan. Ada orang yang kalah masuk sebuah pekerjaan karena digantikan dengan orang yang sanggup membayar dengan uang yang banyak. Ada pula orang yang menang di pengadilan karena menyuap hakim sehingga pihak lain menjadi kalah. Ketidakadilan sudah merajalela di mana-mana sehingga banyak orang menjadi korban, teraniaya, dikesampingkan, dan tidak diperdulikan. Hak orang direbut, nama baik dihancurkan. Kesempatan untuk mendapatkan keberhasilan pun digagalkan. Ketika seseorang berhasil, itu pun tidak terlepas juga dari usaha orang yang hendak menjatuhkannya. Banyak orang yang ingin menjatuhkan dan menggagalkan demi keuntungan pribadi. Umat Tuhan yang terkasih, pernahkah kita berada di posisi seperti itu? Diperlakukan tidak adil, dijatuhkan, atau mungkin dianiaya. Baik pernah atau tidak, perlakuan itu akan selalu mengintai kita kapanpun itu. Mungkin hari ini orang terdekat kita lah yang mendukung kita, tetapi kita tidak tahu hari esok, mungkin dia juga lah yang akan menjatuhkan kita, dan sebaliknya. Daud sebagai orang yang tulus hatinya mengalami hal yang demikian, di mana dia hendak dijatuhkan, hendak disingkirkan, dan hendak dibinasakan oleh orang yang tidak suka terhadap dia. Pengakuan Daud bahwa dia diperlakukan seperti itu bukan karena dia telah melakukan kejahatan. Dia diperlakukan seperti orang yang bersalah, padahal dia tidak memiliki salah apa-apa. Semua perlakuan itu dia terima hanyalah karena keegoisan orang-orang lain yang hendak mencelakakan Daud. Orang-orang yang iri, yang merasa keberadaan Daud mengancam keberhasilan mereka. Bahkan orang-orang hendak merebut posisi kepemimpinan Raja Daud sendiri.
Memang di saat seseorang sedang diburu dengan tak bersalah, hal itu akan sangat-sangat menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Ketika kita menerima ketidakadilan, itu akan merusak mental kita, merasa kita dipencundangi, merusak emosional kita. Hal itu bisa saja mengarahkan kita kepada sikap frustasi dan menyerah. Bagaimana tidak, dampak dari derita yang kita alami ada yang kecil, namun ada pula yang besar yang menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga karena ekonomi yang hancur, kehilangan pekerjaan, ataupun ditipu orang. Keadaan Daud tidaklah selalu enak. Dilihat dari mazmurnya ini, saat itu keadaannya sangatlah menyedihkan. Pada masa hidupnya, ada orang-orang yang menghalalkan nyawa Daud sendiri, ingin membunuh dia, melenyapkan Daud dari muka bumi ini. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang ingin membinasakan Daud. Umat Tuhan, keadaan inilah yang diceritakan oleh Daud kepada Tuhan. Dia berseru, dia berdoa supaya Tuhan melihat penderitaan yang sedang dia hadapi. Daud ingin Tuhan menguji batin Daud, melihat perbuatan-perbuatannya. Apakah ada hal yang dianggap sebagai kesalahan yang menyebabkan dia diburu? Daud mengatakan tidak ada. Dia berani diuji dan diperiksa. Sungguh hatinya murni. Tapi mengapa dia diburu tanpa salah? Umat Tuhan, seperti Daud, bahkan walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan kesalahan, namun ketidakadilan bisa saja menghampiri kita. Kita bisa saja berada dalam posisi terjepit, dimanfaatkan orang, difitnah orang, dirugikan, bahkan hendak disingkirkan. Lalu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini? Apakah kita melawan dan menyerang balik? Apakah kita memiliki cukup kekuatan untuk menuntaskan kejahatan di dunia ini? Mengapa kita pasti ingin melakukannya? Ya, karena kita manusia biasa. Kita pasti ingin menghancurkan hidup orang yang hendak menghancurkan kita. Namun Daud, dia lebih percaya kepada kekuatan Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia berdoa dan meminta keadilan dari Tuhan. Dia berdoa supaya Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan yang ajaib yang menyelamatkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan mendengarkan jeritan doa orang benar. Dia percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, yang tahu bagaimana harus bertindak kepada orang benar dan bagaimana caranya merebahkan orang yang curang. Terkadang memang orang benar sering kelihatan seolah-olah kalah. Orang benar sering seperti tidak diperdulikan oleh Tuhan. Orang benar sering harus menanggung derita, tetapi itu bukanlah sebuah kesalahan dan bukan juga sebuah kekalahan. Ada kalanya kita tidak mampu untuk melihat Tuhan di tengah masalah yang sedang kita alami. Namun bukan berarti Tuhan tidak ada. Itu bukan menandakan Tuhan tidak ada di dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak mampu melihat keberadaan Tuhan, namun sesungguhnya Tuhan sedang memperhatikan kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, kepada orang yang dikasihinya, kepada orang yang remuk hatinya, dan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Walau kita merasa Tuhan sedang berdiam diri, tapi sesungguhnya Tuhan sedang melakukan sesuatu di balik layar hidup kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Oleh karenanya, seperti Daud yang tetap berseru dan berdoa, kita juga harus tetap berseru dan berdoa. Seperti Daud yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan menjawab kita. Telinga Tuhan selalu menanti-nanti seruan doa kita, dan Dia senang menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita. Percayalah. Oleh karena itu umat Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tidak tertutup terhadap segala yang terjadi di muka bumi. Firman Tuhan ini sekaligus menegur kita supaya tidak ada di antara kita menempatkan diri di posisi sebagai penindas, sebagai pembuat kecurangan dan ketidakadilan. Kiranya hal itu jauh dari kita, karena Tuhan itu memperhatikan. Dia tidak pernah membela orang yang jahat. Dia pasti membela orang yang benar, memberikan pembelaan kepada orang yang benar, dan menyelamatkan mereka. Jikalau kita ada saat ini yang sedang di bawah bayang-bayang penindasan dan ketidakadilan, maka percayalah terus kepada Tuhan.
Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang tidak akan membiarkan kita terus-terus ditindas. Dia Allah yang memberikan keadilan kepada kita. Percayalah pada waktunya Tuhan. Atau mungkin sekarang kita tidak berada di dalam keadaan terjepit karena perbuatan orang lain, tapi mungkin kita sekarang berada dalam doa untuk mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, untuk dibukakan jalan dari kebuntuan hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan mendengarkan doa orang benar. Allah tahu apa yang terjadi pada hidup kita saat ini. Tak selamanya dibiarkannya orang benar itu di dalam keluhannya terus-menerus. Dia pasti akan bertindak, membuka jalan, memberikan pengharapan dan kedamaian. Sebotol air putih itu sangat berarti di waktu kita sedang kehausan dan berada jauh dari sumber air. Namun demikianlah pertolongan Tuhan itu sangat berarti, dan kita hargai di saat-saat yang tepat Tuhan berikan menurut waktunya Tuhan. Maka tunggu sajalah waktunya Tuhan menolong kita, dan tunggu saja waktunya Tuhan akan menghukum orang yang berbuat kecurangan terhadap kita. Demikianlah uraian firman Tuhan yang singkat ini bagi kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini kita semakin kuat menghadapi hidup dengan berbagai tantangan di dalam dunia ini oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kiranya hidup kita senantiasa melimpah kasih karunia Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kiranya firman-Mu ini ya Allah memberikan kekuatan yang baru bagi kami untuk tetap percaya kepada pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan bukakan jalan bagi setiap masalah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.